Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dasar hukum penetapan waktu imsak. Sebagaimana kita ketahui, banyak tokoh-tokoh, beberapa ahli agama yang menggugat tentang penetapan waktu imsak sebelum subuh. Mereka menyatakan bahwa penetapan waktu imsak sebelum subuh tidak memiliki dasar sama sekali dan itu mengada-ngada. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Mari kita kaji bersama. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu imsak. Imsak itu secara etimologi adalah menahan. Dalam bahasa Arab maknanya menahan. Kemudian secara terminologi fikih, imsak itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jika kita melihat ta'rif daripada imsak itu sendiri, sebenarnya imsak itu ya sama dengan puasa. Jadi puasa adalah imsak. Imsak an fatirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu pengertian imsak menurut terminologi fikih. Nah, kita lihat dalam beberapa literatur fikih bahwa puasa, imsak atau puasa itu dimulai tulu'ul fajri. Tulu'ul fajri shadiq ila ghurubis syamsi. Mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Lalu kenapa selama ini ulama Indonesia, Nahdliyin utamanya, mengamalkan imsak 10 menit sebelum subuh? Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushdi, di sana dikatakan al-masyhur an Malikin wa alaihil jumhur annal aqla yajuzu ayat tasila bitulu. Menurut pendapat yang masyhur, bahwa makan itu masih diperbolehkan sampai terbitnya fajar. Wakila bal yajibul imsak qabla tulu. Ada lagi yang berpendapat bahwa imsak itu wajib sebelum terbitnya fajar shadiq. Kaul yang kedua ini kaul yang dhaif. Tetapi kaul ini sebenarnya memiliki dasar. Yang pertama, ini ranah ijtihad daripada ulama. Mari kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari di sana dinyatakan bahwa sahabat Zaid bin Sabit pernah sahur bersama Rasulullah. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa ila salat. Kemudian Rasulullah berhenti sahur dan berdiri menuju tempat sholat. Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit. Sahabat Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit. Pertanyaannya, kam, ya, berapa? Kam qadra? Kam kana bainal adzan was sahur? Qala qadra 50 ayatan. Berapa kira-kira Rasulullah
antara berhentinya sahurnya Rasulullah sampai kepada azan subuh? Dijawab, qala qadra khamsina ayah. Kira-kira 50 ayat. Nah 50 ayat ini oleh Darul Ifta Mesir yang menukil fatwa dari Muhammad Hasanain Makhluf Muhammad ya Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, mohon maaf. Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, beliau menyatakan wa min hadza li'lamu annal imsak la yajibu illa qabla tulu' wa annal mustahab ay yakuna bainahu wa bainat tulu' qadra qiraati 50 ayah wa yuqaddaru dzalika zamanan bi 10 daqaiq takriban. Dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa imsak itu tidak wajib kecuali sebelum tulu'il fajri. Dan yang mustahab, yang disunahkan adalah antara sahur, selesainya sahur imsak dengan azan subuh itu kira-kira 50 ayat. 50 ayat ini sama dengan 10 menit. Ini pendapat dari Syekh Hasanin Muhammad Makhluf yang dinukil oleh Darul Ifta Mesir. Oleh karena itu, penetapan waktu imsak di Indonesia dan diamalkan oleh mayoritas muslimin di Indonesia ini memiliki dasar. Mereka melaksanakan imsak sebelum subuh itu adalah dalam rangka untuk kehati-hatian, ikhtiyat. Dan ini memang disunahkan oleh Imam Syafi'i, juga oleh Darul Ifta Mesir yang menukil pendapat dari Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Karena itu kalau ada yang menyatakan bahwa penetapan waktu imsak sebelum subuh tidak memiliki dasar, maka ini tidak benar. Menilai satu permasalahan hukum itu harus tahu betul apa tujuan dan hakikat dari permasalahan tersebut. Jangan asal bicara, jangan asal memberikan fatwa. Mari kita bersama-sama mencari kebersamaan. Kita tidak perlu mencari perbedaan. Perbedaan itu adalah satu hal yang wajar. Tidak perlu kita hujat. Tidak perlu kita salahkan. Semua memiliki dasar. Bahwa mayoritas muslimin di Indonesia dalam rangka kehati-hatian mengamalkan kesunahan dari Imam Syafi'i, kesunahan dari fatwa Darul Ifta Mesir, mereka melaksanakan imsak 10 menit sebelum subuh. Dan itu hukumnya tidak wajib, hanya sekedar sunnah. Ini yang perlu dicatat. Bahwa umat Islam di Indonesia mengamalkan imsak 10 menit sebelum subuh itu tidak wajib, hanya sekedar sunnah dalam rangka untuk hati-hati. Imam Ali As-Sabuni menyatakan, inna umural ibadati yambaghi fihal ikhtiyat. Bahwa sesungguhnya masalah ibadah itu seyogyanya didasari dengan kehati-hatian. Imsak adalah bentuk kehati-hatian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.